Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTuber Low Cost, para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi ke kandang udang balap, dikarenakan video yang pertama ada sebuah permasalahan, yaitu video yang pertama kena copyright. Ternyata ada yang mengklaim, tapi nggak masalah. Dan alhamdulillah tadi sekitar pukul 10 atau pukul 11 saya menelpon Abah Suli dan beliau siap membantu dalam penayangan ini atau pembuatan video yang kedua ini. Seperti apa obrolan kami di kandang udang balap Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Arosbaya. Semoga lebih keren dari yang pertama. Jangan lupa sambil nonton tayangan kami, like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas, silahkan pencet tombol tersebut. Yuk kita lihat-lihat lagi kandang udang balap. Yuk! Halo, apa kabar sapi? Kemarin kita ketemu di lapangan ya. Nah, inilah tayangan yang kedua di channel kami, dikarenakan seperti yang saya katakan tadi, kita ada masalah kecil, tapi alhamdulillah sudah clear tentang copyright atau hak cipta. Tapi nggak apa-apa, itulah pembelajaran buat kami, karena YouTuber Low Cost selalu belajar dan belajar dan belajar. Nah, hari ini di belakang saya ini adalah andalan atau sapi andalan dari udang balap. Nah, sekarang kebetulan lagi dirawat, lagi dimandiin nih biar harum. Nah, nanti saya akan ajak ngobrol-ngobrol lagi Abah, kita akan mengulik kembali dan semoga kita mendapatkan informasi baru. Sebenarnya sih banyak sih yang mau pengen saya tanyakan ke Abah, dan kemarin tidak sempat kita bisa tayangkan dikarenakan ada sedikit trouble dalam editingnya. Nah, semoga hari kedua atau pengambilan gambar yang kedua ini tidak akan ada masalah lagi. Oke, seperti apa obrolan kami dengan Abah Suli sebagai pemilik dari tim udang balap? Saksikan terus, jangan di skip, jangan dilewati, tonton sampai habis, jangan ditonton separuh-separuh. Digelitikin sapinya. Oke, yuk.
saya sudah ada di kandang udang balap. Kita akan tanya-tanya nanti lagi. Kita ulang lagi pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman yang belum nonton. Inilah tayangan kami yang kedua. Bagi yang nonton, jangan bosan-bosan untuk ditonton kembali. Kali aja ada informasi baru nih. Informasi selain yang video yang di awal yang sudah dihapus. Semoga nanti kita akan dapatkan informasi-informasi yang lebih keren lagi daripada video yang kemarin. Tapi insya Allah ini akan lebih keren daripada yang kemarin. Oke, sambil nonton obrolan kita dengan Haji Suli, si pemilik dari tim karapan sapi udang balap di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Arosubaya. Jangan lupa sambil di like, di share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas untuk mencetnya, silakan pencet sekalian. Jangan cuma subscribe tapi loncengnya nggak dipencet, nanti percuma. Kenapa? Kalau teman-teman memencet tombol lonceng tersebut, insya Allah Anda akan menjadi orang yang pertama tahu tayangan dari kami. Oke, seperti apa obrolan kami dengan Abah? Stay tune, don't go anywhere, jangan di skip, jangan dilewati, tonton videonya sampai selesai. Yo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pertemuan saya dengan Abah yang kedua. Dan alhamdulillah tadi pagi Bah ya, sekitar pukul 10 saya telepon Abah. Saya dapat nomor teleponnya Abah dari putranya tadi Bah, yang masih sekolah di SMA kalau nggak salah ya Bah ya. Tadi alhamdulillah putranya Abah ngasih nomor teleponnya Abah. Dan alhamdulillah hari ini Abah Suli berkenan untuk membantu atau mau diwawancarai kembali seputar tentang udang balap. Nah, ngomong-ngomong nih Abah Suli, gimana kabarnya hari ini Abah Suli? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin kita ketemu Pak Suli ya di lapangan ya. Iya, alhamdulillah ketemu ya. Nah, nanti saya mau ngobrolin ini Pak Abah Suli tentang latihan kemarin. Apakah memuaskan atau masih ada kekurangan apa yang perlu dipersiapkan nanti untuk event-event selanjutnya. Nah, Abah Suli, mau tanya-tanya Abah Suli, mungkin ada teman-teman yang kemarin belum nonton tayangan saya yang pertama yang bermasalah tersebut. Boleh nggak Abah Suli untuk memberitahukan kembali ada berapa pasang sapi yang ada di kandang udang balap ini Abah Suli? Kalau di kandang udang balap yang baru hanya udang balap aja. Tapi sebagian yang 2 pasang ada di kandang sebelah gitu, satunya masih ada di Sapodi. Gitu. Masih belum dikirim ke Madura gitulah gitu, ke Bangkalan gitu ya gitu. Permasalahannya kenapa kok belum dikirim ke Bangkalan, ke Kecamatan Arosubaya atau ke kandang udang balap ini Abah Suli? Mungkin kendala transportasi atau mungkin ada kendala yang lain mungkin Abah Suli? Masalahnya yang masih belum terkirim ini faktor ya terlalu kecil yang kedua. Jadi masalah pembinaannya ya sewajarnya dibina orang sana. Jadi kalau dibina orang daerah barat masih kurang telatin lah gitu iya. Jadi rencananya ini biar dilatih di Pulau Sapudi dulu, kemudian setelah maksimal baru dibawa ke Bangkalan begitu Pak Suli? Gitu. Jadi belum maksimal. Nanti kalau sudah maksimal baru dientas ke Bangkalan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Suli, yang di Pulau Sapudi ini umurnya berapa sih Abah? Atau sudah beranjak remaja atau gimana Abah Suli? Itu yang di Sapodi masih kecil. Itu masih belum umur 1 tahun gitu yang Sapodi itu. Ukurannya paling 95, takut kurang gitu. Jadi 1 meter kurang. Jadi ya katakanlah masih harus dirawat betul-betul di sana dulu gitu. Satu, yang kedua untuk ya masih nete itu sebenarnya gitu. Iya. Masih mimi cucu. Iya gitu. Jadi belum siap dipisah dari induknya Pak Suli ya. Iya gitu. Nanti mungkin antara 2 bulan baru dipisah gitu dari ibunya gitu, induknya gitu. Nanti baru itu dikirim ke Bangkalan gitu. Oh, jadi nunggu dipisah dulu dari induknya baru dikirim ke Bangkalan. Betul. Nah, ini Abah, yang di sebelah kita nih Abah, ini andalan, kalau nggak salah nih, kalau dari lihat posturnya, dari keadaannya, ini sepertinya andalannya dari tim udang balap untuk sekarang. Apakah ini yang dinamakan udang balap, Abah Suli? Kalau yang di sebelah saya ini yang memang betul-betul asli udang balap, gitu.
Jadi udang balap ini dulu ya di Sapodi itu dirawat di sana remaja baru dikirim ke Bangkalan gitu. Jadi lama gitu, umur 2 tahun lebih itu baru dikirim ke Bangkalan. Biar kita ya mampu atau melihat kepuasannya gitu tuh ini gitu. Jadi ini yang di sebelah Abah Suli si udang balap ini lumayan lama ya ada di kandang di Pulau Sapudi Abah Suli. Iya, bahkan sempat mereka ya jadi pahlawan di sana gitu. Pahlawan Sapodi juga mewakili gitu untuk pulau Sumeneb gitu aja. Sebentar. Abah Suli tadi bilang ada di Pulau Sapudi selama 2 tahun. Tapi haknya adalah haknya Abah Suli kan? Iya, betul hak saya gitu. Membicarakan masalah pahlawan, yang dimaksud pahlawan ini gimana, Bang? Soalnya udang balap ini semenjak umur 1 tahun sudah jadi pahlawan gitu. Pahlawannya Sapodi yang ke-1, yang kedua gitu. Lalu ya dikirim ke Pulau Kaliangat, ke Pulau Sumeneb. Itu sudah pahlawan juga gitu. Tapi kan itu miliknya orang Bangkalan. Abah Suli kan orang Bangkalan. Kenapa kok jadi pahlawan di Sumeneb, Abah Suli? Jadi ya saya ini masih belum bisa mampu untuk ngerawatnya. Jadi perawatnya yang di sana masih belum mau juga untuk ditarik ke Bangkalan gitu. Jadi nanti kan rusak kalau ini Mas kan gitu ya, rusak gitu. Jadi mau tidak mau perang saudara nih Pak Suli. Jadi sempat semacam itu, bagian sepuh sempat semacam itu. Kenapa udang balap kok enggak dibawa ke Bangkalan gitu? Karena sudah mampu gitu untuk nerjang musuh-musuh atau lawan-lawan itu sudah mampu, sudah maksimal gitu. Jadi ya seharusnya udang balap itu ada di barat gitu, ada di Bangkalan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditarik itu ke Bangkalan. Sudah kembali menjadi pahlawan yang sebenarnya gitu di Bangkalan. Benar. Ini menanyakan sesuatu yang agak private sebenarnya, agak rahasia sebenarnya, tapi semoga Abah Suli mau buka ini. Abah Suli, kembali lagi ke yang sapi yang lagi netek nih Abah Suli. Itu Abah Suli dapatnya harganya berapa Abah Suli? Kalau yang baru masih kecil itu masih dalam keadaan pembinaan atau perawatan ini, jadi ya belinya maksimal 27-30 juta per ekor gitu ya, 1 biji gitu. Satu ekor ya Abah. Nah, dengan harga segitu kok mohon maaf, Abah Suli kok berani istilahnya membeli dengan harga segitu Abah Suli? Apa yang sehingga Abah Suli tertarik ke anakan sapi ini Abah Suli? Dilihat dari mananya Abah Suli? Kalau untuk penelitian, ibaratnya mulai dari kepala, lalu lehernya, telinga, tulang-tulang lainnya, kaki tapi kalau sudah set itu ya langsung gitu aja gitu. Kalau sudah semua tidak sempurna baru kita ini jadi harga gitu aja. Jadi walaupun dia masih anakan sudah kelihatan ini bakal calon juara begitu Pak? Benar. Apakah Abah Suli ini melihat hanya dari posturnya, apa juga melihat dari rasnya? Mungkin induk jantannya pernah juara atau gimana Abah Suli? Ya lebih enak semacam itu juga. Kalau sudah kelihatan gitu memang rasnya sudah begituan ya mungkin ya masih ada sisa-sisa gitu aja. Ada sebuah pertimbangan tersendiri untuk Abah Suli. Ya, gitu. Oke Abah Suli. Nah ini Abah Suli, kalau mengulas kembali, kalau yang usi udang balap aslinya ini Abah Suli, harganya dulu Abah Suli inget gak dapatnya berapa Abah Suli di Pulau Sapudi? Dulu saya beli 2017 1 meter kurang 95 cm itu saya beli dulu 250 juta itu satu pasang 250 juta sudah berprestasi sudah berprestasi gitu. Jadi saya cuma beli larinya bukan beli kecilnya gitu. Yang diadu sapi ini kan larinya. Iya benar. Iya. Kalau lihat kecilnya memang ini aneh, mahal kan gitu. Tapi kalau ngeliat larinya nggak jadi masalah kan gitu. Saya juga berpendapat begitu teman-teman tadi. Dengan ukuran sapi belum 1 meter,
dengan harga satu pasang itu 250. Berani amat nih Abah Suli nih. Berarti ini Abah Suli sudah mempertimbangkan betul Abah Suli ya. Sebelum men-take over dengan membeli harga 250, Abah Suli betul-betul feelingnya sudah dapat Abah Suli ya. Sebenarnya pada waktu itu gaya saya itu gaya di dunia sapi masih belum mampu juga. Tapi berhubung ngelihat sapinya memang cepat bagus larinya, sudahlah ada apa-apa gitu aja. Nggak pernah beli TV rusak gitu aja. Ceritanya berani miskin nih Pak Sur ya. Iya, beli TV rusak gitu aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbukti Pak Suli ya. Benar. Oh, gitu. Iya. Nah, boleh nggak ceritakan Pak Suli? Pernah di tayangan di awal tuh Pak Suli bilang pengen dipisah ini. Nggak eman Pak Suli, katanya rencana mau dipisah dulu. Kita sempat ngobrol-ngobrol kemarin di kediaman Abah Suli, mau dipisah. Maksudnya dipisah nih gimana Abah Suli? Mau dijual kah? Mau diistirahatkan atau gimana Abah Suli? Dipisah ini Abah Suli. Si udang balap di sebelah kita ini Abah Suli. Sebenarnya udang balap untuk pemisahan, bukan pemisahan untuk dijual, tidak. Cuman untuk penayangan larinya seharusnya harus ditayangkan dengan sapi lain seharusnya. Tapi ya berhubung masih belum pas untuk melihat di lainnya untuk cocok untuk udang balap gitu. Masih pencarian terus sampai sekarang masih belum selesai pencarian terus gitu. Maksudnya ada titik jenuh atau membosankan ini Mbak Suli sehingga mau dipisah, dicarikan pasangan baru untuk sementara. Mungkin itu maksudnya Abah Suli. Iya, sebenarnya harus begitu, gitu udang balap itu. Jadi saya juga berusaha 2020 ini harus betul-betul udang balap itu harus dipisah, gitu antara pasangannya. Oh iya. Maksudnya dipisah bukan dijual, namun untuk menghindari yang dinamakan rasa jenuh atau bosan Abah Suli ya. Dicari oh gitu. Jadi dipisah biar dapat pasangan baru, tapi tidak seterusnya kan hanya sementara Abah Suli ya. Bisa juga, seterusnya bisa juga atau sementara bisa juga. Karena ya ini kan cukup lama, sudah jalan mau 3 tahun udang balap kan gitu. Satu pasang sudah 3 tahun. Iya gitu. Jadi duetnya antara satu ke satunya itu sudah mau 3 tahun. Jadi memang waktunya gitu, waktunya. Pertanyaan saya, apakah setiap pasangan sapi seperti itu Abah Suli? Atau ini hanya triknya Abah Suli aja? Cuman ya tidak semua sapi. Cuman saya lihat aja. Secara kepercayaan saya gitu, ngelihat sapi saya semacam itu gitu aja. Harus dipisah supaya tidak jenuh lagi. Nanti kalau udah ketemu gereng lagi Abah Suli ya. Seperti Abah Suli waktu masa muda dulu Abah Suli ya. Iya. Oke Pak Suli. Nah ini Pak Suli membicarakan nih, kalau tayangan kemarin tuh nggak ada piala. Nah di sebelah kita ini ada piala. Trofi apa nih Pak Suli? Trofi apa nih? Juara di mana nih Pak Suli? Tahun berapa? Silakan Pak. Ini trofi memang bawaannya udang balap itu di tahun 2018. Ingin nempuh mulai di tingkat kawidanan sampai ke tingkat kecamatan gitu, sampai ke tingkat presidenan. Tapi ya semua gitu untuk rangsangan udang balap itu di tingkat presidenan di tahun 2020 mengkhawatirkan semua gitu. Untuk udang balap itu ya istilahnya maju di titik final di presidenan. Ya ternyata ya kena musibah udang balap itu ya kakinya gitu aja di waktu nempuh presidenan itu. Oh, waktu itu ada permasalahan. Jadi ini trofi dapatnya ketika 2018 piala kabupaten Mbak Suli ya, menuju ke piala presidennya gitu. Iya. Namun saking ininya ternyata dapat musibah. Musibahnya kenapa sih Mbak Suli kalau boleh diceritakan sama teman-teman Mbak Suli? Jadi kakinya itu ya ini agak sakit kena dempelan mobil kayaknya. Jadi sampai buka gitu kakinya gitu pada waktu itu. Sebenarnya bukan apa, kita ya tidak mau nyalat siapa-siapa, cuman ya saking dari sayangnya sampai maksudnya yang ngerawat itu mau dipangkul gitu untuk naik ke mobil, ya digendong, iya gitu, naik ke mobil itu ya. Jadi sampai semacam itu, ya yang namanya sapi mau digendong gitu, nggak bisa kena. Bener. Ya, gitu. Saking dari sayangnya, saking dari emannya. Ternyata ini ada pembelajaran juga untuk kita ya.
memang ada sesuatu kalau terlalu over, terlalu berlebihan. Ini boleh mohon maaf Pak Haji ya. Ini Pak Haji mungkin sayangnya saking berlebihan Pak Haji ya, sehingga terjadi sebuah musibah. Namun keadaan sekarang nih gimana Abah Suli? Keadaannya udang balap sekarang, terutama kakinya Abah Suli. Sempat pada waktu itu 6 bulan di dok udang balap itu. Sempat pada waktu itu. Ya untuk saat sekarang sudah pulih kembali gitu. Ya, iya gitu. Sudah bagus kembali larinya gitu. Cuman untuk duetnya ini antara pasangan ini kayak membosankan gitu aja gitu. Ini versi membosankan untuk Abah Suli atau membosankan untuk si sapi ini? Sapinya, bukan sayanya yang bosan. Kalau saya tidak bosan-bosan. Jadi antara dua ini ya istilahnya seharusnya mau minta pasangan lain gitu. Oh, gitu. Pernah ngobrol nggak sama Abah Suli itu? Bah, aku minta pasangan lain gitu enggak? Seandainya bisa ngomong mesti iya gitu. Nah, ini kalau mohon maaf ini agak menarik buat saya. Ini terus terang agak menarik. Abah Suli berpendapat bahwa sapi ini mulai membosankan. Kemudian saya tanya ke Abah Suli, bukan Abah Suli sendiri yang membosan, cuman sapinya. Kelihatan dari mana sih Abah Suli kok sapi ini Abah Suli menyatakan ini sapi kayaknya bosan pengen cari pasangan atau duet baru. Tahu dari mana sih Abah Suli? Ya ibaratnya seandainya mereka ya bisa ngomong. Jadi mesti mereka ngomongnya semacam ini. Sudah tahu saya larinya kamu. Kata satunya juga bilang, iya sudah tahu, saya tahu juga larinya kamu gitu. Jadi terjadi perdebatan antara sapi ini. Oke. Ini termasuk hebat ya Abah Suli ya, sudah betul-betul paham betul dengan karakter si udang balap asli nih. Kapan dia bosen, kapan dia lapar, kapan dia minta jamu, kapan dia minta pasangan baru. Abah Suli ini betul-betul paham. Istilahnya kalau dalam bahasa Inggris sudah blending ini, sudah menyatu antara jiwa Abah Suli dengan jiwa si sapi, sudah blending jadi satu. Beliau tahu apa mau si sapi. Betul Abah Suli ya? Iya, Kurang lebih seperti itu. Bahasa sapi. Oh gitu. Iya. Kalau Walaupun wah-wah gitu Mas. Iya. Wah bro. Kalau saya belum paham, masih jauh saya. Nah ini Abah Suli ngobrolin masalah kemarin kan sempat kita ketemu Abah Suli ya di lapangan di Gerebek Gagak Rimang Tim kemarin kita sempat ngobrol sebentar dengan Abah Suli. Nah ini kemarin larinya udah ketemu berapa Abah Suli? Atau mungkin kalau dirasain nggak masalah Abah Suli? Atau sudah memuaskan Abah Suli? Kalau untuk kemarin uji coba yang kecil belum memuaskan. Ya, belum memuaskan. Tapi ya sampai begitu pulangnya saya tetap berusaha. Gimana untuk selanjutnya ya untuk duetnya yang punya saya itu harus lebih bagus lagi dari yang kemarin gitu aja. Harus ditingkatkan larinya, harus lebih bagus lagi dari yang kemarin. Nah, membicarakan nanti tanggal 25 dan tanggal 26 ini kan ada event di ulang tahun Gagak Rimang pada tanggal 25 26 Januari 2020, 2 hari, Bro. Nah, ini Abah Suli, persiapannya apa saja nih, Abah Suli? Abah Suli akan jadi penontonkah, pendengarkah, atau akan menjadi peserta, Abah Suli? Sebenarnya kalau punya sapi jangan jadi penonton, harus jadi peserta gitu. Jadi dengan maksud tujuan saya gitu, yang namanya senang gitu, mentradisikan Madura. Jadi juga tidak boleh nonton. Gitu. Harus jadi peserta Abah Suli ya? Iya, jadi harus jadi penantang gitu. Yang kalah gitu harus menjatuhkan yang menang gitu. Yang menang harus siap ngadepin kekalahan. Oh gitu. Gitu. Iya. Yang kalah harus siap menjatuhkan yang menang. Yang menang harus siap harus siap menghadapi yang kalah. Oh ini harus berani gitu, harus berani, harus. Nah ini Abah Suli, persiapannya nih Abah Suli, apa saja nih Abah Suli selain jamu atau mungkin Abah Suli? Persiapannya ke depan ini ya, ini sudah dekat, ini beberapa hari lagi, ini ya satu ya untuk sapi harus betul-betul dijaga kesehatannya gitu, jangan sampai
untuk perawat-perawat itu, untuk anak-anak kita yang jaga-jaga jangan sampai lalai, gitu aja. Karena apa? Karena sebentar lagi ini bukan apa, ini perangnya gitu, perang bintangnya gitu. Memang kalau saya perhatikan besok ini tanggal 25-26 ini event lokal, tapi rasanya rasa nasional, Pak. Karena yang hadir nih bukan dari Madura aja nih. Informasinya nih, Bro, yang hadir ini ada dari Probolinggo, ada dari Lumajang, ada dari Jember. Sudah saya tanyakan nih, katanya mereka hadir. Memang event tanggal 25, tanggal 26 itu event lokal. Namun rasanya rasa nasional ini. Wow, makanya nih dikatakan kata Abah Suli perang bintang nih. Iya, betul Pak Suli ya? Iya benar. Jadi bahkan banyak juga yang dari mancanegara yang hadir juga banyak. Turis-turis juga banyak gitu. Dari Australia gitu juga masuk juga banyak gitu. Sebagian turis-turis yang dari Bali juga banyak turun juga gitu, ngelihat gitu, yang namanya event besar kan gitu. Ya. Oh, ini nih Bro, kita saksikan nanti tanggal 25, tanggal 26 Januari tahun 2020 di lapangan Gagak Rimang di Desa Sendeng. Ya, Pak ya, betul Pak ya. Benar. Oke, Abah, ini kalau boleh tahu Bah, si udang balap ini kemampuan makan atau minum telurnya ini berapa biji Bah? Kalau saya dari dulu memang ngelantur, sekuat-kuat bener untuk sapi untuk minumnya gitu. Jadi kalau masih kuat memang diterusin aja, asal kuat gitu. Berapa kekuatannya nih? Kekuatannya berapa nih Bah? Kalau kuat 100, kalau kuat 50, 50 atau lebih 100 boleh, asal kuat aja gitu. Tapi seharusnya begini, saya sekiranya tidak punya hutang ke sapi harus tidak punya hutang ke saya. Sapi tidak boleh punya hutang, terus Abah Suli tidak boleh punya hutang. Jadi kalau sapi sudah dimanja, si sapi juga harus menyenangkan sang juragan, begitu Pak Suli? Iya, semacam itu, semacam. Yang saya baca begitu sepertinya. Oke, Pak Suli. Nah, ini Abah Suli mau membicarakan bukan masalah tentang udang balap nih Pak Suli. Beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu sekitar bulan Desember tanggal 21 Desember 2019 saya sempat touring Mbak Suli. Touring ya saya temakan touringnya adalah touring silaturahmi, dan kemudian saya mampir ke beberapa tim karapan sapi. Contoh kemarin saya ke Probolinggo, ke Ibu Nurul, kemudian di Lumajang, juga di Jember, di daerah mana saya lupa, di Lumajang juga. Nah, di situ banyak teman-teman yang saya tanyakan, tim pengarapan sapi itu saya tanyakan, pingin nggak hadir di Piala Presiden, dan mereka sangat pingin. Cuman ada beberapa kendala sehingga kami belum bisa hadir di event tahunan tersebut, yaitu Piala Presiden. Kalau menurut Abah Suli nih, Abah Suli, apabila teman-teman saudara-saudara kita penggemar atau pelestari budaya Madura ini ikut serta dalam ajang tahunan, ajang bergengsi ini di Piala Presiden, menurut Abah Suli sendiri itu gimana Abah Suli? Apakah keberatan kek atau setuju-setuju aja? Kalau setujunya apa? Kalau keberatannya bagaimana Abah Suli? Menurut Abah Suli bagaimana? Sebenarnya saya juga menerima, tidak keberatan gitu. Karena ya juga dibilangin Lumajang, Probolinggo atau Jember sekali juga satu darah juga gitu. Satu warga juga, sama-sama asal usulnya dari Madura juga gitu. Jadi ya saya sangat setuju kalau event tersebut ya orang Jawa itu ya dihargai, juga ngikut juga lomba karapan sapi di piala tingkat kepresidenan. Saya juga senang juga dan juga menerima saya gitu. Jadi Abah Suli ini setuju ya teman-teman, seperti kemarin saya juga menanyakan juga ke tim waktu di Sampang, tim Bojokunakal, si pemiliknya juga menyatakan setuju, dan alhamdulillah hari ini Abah Suli juga menyatakan setuju, Abah Suli ya. Iya benar, setuju saya setuju. Kalau mereka hadir nih Abah Suli di Piala Presiden nanti, dan moga-moga tahun 2020 si udang balap ini bisa masuk
di ajang nasional tersebut. Apakah tidak takut tersaing ini Pak Haji? Kalau saya enggak, bahkan lebih enak istilahnya melebar daripada diadu antara Bangkalan sama Pamekasan. Itu setiap tahun, itu terus setiap tahun ya kan. Jadi kalau ada pelebaran tentang lokasi, saya juga lebih senang, lebih bangga lagi kan gitu. Lebih menantang Pak Haji ya? Iya, lebih menantang gitu. Jadi awalnya ya ibaratnya minta sama yang kuasa 2 tangan, sekarang minta 4 tangan. Kan gitu, minta 4 tangan gitu. Oke. Kalau yang tahun-tahun kemarin musuhnya ya itu aja. Jadi bosen pengen cari tantangan baru nih Pak Zuli ya. Ya, benar gitu. Nih teman-teman, semoga nanti keinginan teman-teman yang di Probolinggo, Lumajang dan Jember semoga terwujud entah tahun sekarang atau tahun depan 2021, semoga disegerakan. Saya selaku tim dari YouTuber Low Cost, kita hanya bisa membantu mereka di dunia media saja. Untuk selebihnya kami mohon maaf belum bisa masuk terlalu dalam. Jadi itulah obrolan kami dengan Abah Suli. Sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan nih Pak Suli. Kenapa kok timnya Abah Suli ini diberi nama Udang Balap? Seperti yang saya katakan kemarin nih Pak Suli, mungkin ada teman-teman yang belum nonton. Kenapa dinamakan udang balap? Kan yang ada nih udang goreng, udang tepung, udang rebus. Ini kenapa kok ada udang balap? Apa udangnya balapan Pak Suli? Atau gimana nih Pak Suli? Pertanyaan terakhir nih Pak Suli sebelum saya tutup Pak Suli. Sejarah dari nama udang balap. Sejarahnya dinamai udang balap karena memang kerjaannya udang gitu. Abah Suli ini punya usaha tambak udang atau udang diapain sama Abah Suli? Udang laut gitu. Jadi memang kerjaannya orangnya udang gitu. Jadi seumpama saya kerjanya ayam dikasih nama ayam balap. Tapi yang namanya kerjanya udang, ya udang balap kan gitu. Iya, ayam balap, udang balap. Dikarenakan pekerjaan ada di udang. Udang benar gitu, iya. Gitu. Jadi sudah punya usaha di bidang udang. Jual beli atau gimana nih Abah Suli? Ya jual beli gitu, ya gitu, iya. Oke, ternyata Abah Suli itu punya usaha di jual beli udang, supplier atau gimana Pak? Ya supplier gitu, kirimnya ke saya, lalu kita ya ngadepin ke pabrik gitu, ngirimnya gitu. Ya. Supplier namanya teman-teman. Nah itulah kenapa dinamakan tim udang balap, karena Abah Suli ini usahanya ada di urusan udang. Balapan dikarenakan Abah Suli senang dengan kecepatan. Begitu Abah Suli. Untungnya bukan usaha ayam balap ini. Oke, itulah obrolan saya dengan Abah Suli pada hari ini. Syuting yang kedua dengan Abah Suli. Alhamdulillah saya masih diberi izin untuk mengekspos, untuk ngobrol-ngobrol dengan Abah Suli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika teman-teman ikhlas dan menganggap tayangan kami adalah tayangan yang menghibur, informatif, silakan jika teman-teman ikhlas pencet tombol subscribe dan tombol lonceng pula. Abah, terima kasih atas waktunya Abah. Terima kasih. Maaf mengganggu yang kedua kalinya ya, Bapak. tidak. Sukses Abah untuk tim udang balap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Abah. Dadah ke teman-teman. Oke. Ciao. Bye.